Halo guys, balik lagi di channel Moto Review. Dan kali ini kita mereview mobil yang sangat spesial, Ford Ranger Raptor. Nah, sebelum kita membahas dari mobil ini, pertama-tama kita bahas dulu sejarahnya. Jadi, Ford Ranger Raptor ini pertama kali diperkenalkan di tahun 2018, di mana dia mengambil seri tertinggi dari Ford Ranger dan di-upgrade menjadi Ford Ranger Raptor dengan ubahan kaki-kaki yang lebih siap untuk off-road tentunya. Dan di 2023 ini keluar di generasi terbarunya, di mana dia bentuknya hampir sama seperti Ford Ranger, Ford Everest, tetapi dengan kaki-kaki juga yang lebih siap untuk off-road. Yang spesialnya dia spesialis untuk off-road ya, jadi bannya dia lebih kecil dan bannya menggunakan ban pacu. Oke, sekarang kita bahas bagian depan daripada mobil ini. Bisa dilihat di sini. Di sini grillnya nih khas dengan Ford Ranger Raptor ya, menggunakan huruf Ford yang sangat besar. Kemudian bisa dilihat ada kamera 360 ya. Jadi dia dapat memonitoring sekitar lingkungan dari mobil ini. Terus jika kita lihat ke bawah, di sini ada pelindung ya. Jadi jika kita ingin off-road di bebatuan gitu, mobil ini dapat melindungi bagian dalam dari mobil ini, yang bawah ini ya. Terus untuk perlampuannya, dia sama seperti Ford Everest, Ford Ranger gitu ya. Dia udah menggunakan proyektor ya. Untuk proyektor di sini dia menggunakan performance LED. Dia lampunya itu bisa gerak-gerak sesuai putaran setir. Kemudian ada LED DRL di sini dan ada lampu sen yang sudah LED. Untuk lampu fog lamp, lampu fog lamp dia juga sudah menggunakan LED di bawah sini. Dan ada sensor parkir ya. Jadi memudahkan untuk parkir mobil ini di tempat yang sempit. Oke, di sini bisa dilihat ya kap mesinnya tinggi banget ya, karena memang ini SUV khas Amerika. Jadi ya kap mesinnya memang sangat tinggi sekali. Oke, kita pindah ke bagian samping mobil. Nah, kita lihat ke bagian samping pada mobil ini, bisa dilihat di sini SUV double cabin sangat panjang ya, karena memang dia merupakan double cabin yang gunanya untuk membawa barang. Jadi memang panjangnya di sini lebih daripada Ford Everest. Kemudian di sini ada aksesoris yang dia lubang asli ya, kalau dilihat memang karena dia sini tembus ke ruang mesin. Di sini ada over fender juga yang membuat mobil ini menjadi lebih maco ya, karena memang mobil ini siap untuk off-road dan ini siap melindungi bodinya jika memang akan kegores gitu ya. Dan di sini juga ada spion yang sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, kamera 360 dan juga lampu sen yang sudah LED. Nah, kita ke belakang lagi sini. Untuk akses masuk ke mobil ini juga dia sudah menggunakan smart entry. Jadi kalau misalnya kita memencet tombol sini, maka dia akan kunci. Dan jika kita buka, nah, dia langsung bisa kebuka. Akses smart entry hanya di dua pintu depan. Kemudian di sini ada pijakan yang jika dilihat sini kuat sekali ya, dia tidak ada kayak pisah gitu antar bodinya, jadi dia memang difungsikan untuk naik ke mobilnya. Di sini ada tangkinya di sini kapasitasnya 80 liter ya, jadi memang mobil ini siap untuk perjalanan jauh. Nah, di sini ada tulisan stiker Raptor yang sangat besar karena memang di sini Ford Ranger yang tipenya Raptor. Oke, nah di sini juga ada fog fender. Nah, tulisan Raptor tidak hanya pada stikernya, tetapi juga ada di emboss di footstepnya. Oke, sekarang kita bahas detail tentang suspensi mobil ini. Nah, sekarang kita bahas untuk suspensi depan. Karena dia Ford Ranger Raptor ya, dia tidak mungkin memakai suspensi yang biasanya dipakai di Ford Ranger biasa. Di sini suspensi depan dia menggunakan double wishbone. Tetapi double wishbone ini unik karena dia memakai bahan aluminium, di mana dia lebih ringan serta lebih kuat. Dan itu dapat membantu dari performa
serta kehematan bahan bakar walaupun sedikit ya untuk mobil ini. Dan kemudian tidak hanya aluminium double wishbone, dia juga dikombinasikan dengan internal bypass Fox Racing shock damper, di mana dia membuat mobil ini tuh jika kita gendarai di jalan yang memiliki guncangan yang kecil, mobil ini tetap lembut gitu suspensinya. Tetapi jika di guncangan yang besar, suspensi itu dapat memberikan kekuatan yang lebih untuk menyerap guncangan yang besar yang akan kita lewati dengan mobil ini. Tapi dengan suspensi yang seperti ini, dia tetap lembut di jalan dan memang mobil ini memang sangat siap untuk off-road. Karena ban di sini yang digunakan, dia menggunakan ban BF Goodrich, yang dimana tahu BF Goodrich itu terkenal dengan harga yang lebih tinggi ya dibanding ban yang lain. Di sini memang velgnya yang digunakan tidak sebesar velg Ford Everest ya, karena dia lebih mengutamakan traksi dibandingkan dengan looks-nya. Dia jadi lebih mementingkan fungsionalnya. Di sini velgnya sangat keren ya, sangat gagah gitu, karena di sini dia menggunakan warna abu-abu gini yang membuat mobil ini tuh memang sangat siap untuk off-road dengan ban yang tebal. Oke, sekarang kita bahas suspensi belakangnya. Nah, sekarang kita bahas bagian suspensi bagian belakang mobil ini. Dia sudah menggunakan coil over dengan Watt linkage, dengan juga internal bypass Fox Racing shock damper yang sama seperti suspensi depan. Nah, bukan menggunakan per daun seperti mobil pickup pada biasanya. Di sini dia menggunakan coilover yang membuat mobil itu sangat stabil di jalan ya, apalagi dibantu dengan Watt linkage yang membuat sumbu roda itu tetap lurus. Jadi mobil itu tetap presisi jika kita kemudikan dengan bermanuver yang ekstrim ya di arena yang berpasir gitu. Nah, dan juga dia menggunakan internal bypass shock damper tadi, itu juga gunanya untuk meredam kejut yang kecil, yang masih tergolong kecil ya. Dia masih bisa menerima dengan lembut. Kemudian untuk guncangan yang besar, dia dapat menyerapnya dengan lembut juga. Jadi memang mobil ini tuh untuk speed over tuh juga bisa nih mobil. Dan ya ban yang digunakan juga sama seperti di depan. Dia menggunakan BF Goodrich, menggunakan ukuran R17 dengan pelek yang memang dia lebih kecil dibandingkan Ford Everest ya, karena dia memang gunakan untuk fungsionalnya. Untuk pengereman dia sudah menggunakan pengereman ventilated disc atau rem cakram di keempat rodanya. Oke, itu saja. Mari kita bahas bagian belakang mobil ini. Nah, untuk bagian belakangnya dia menggunakan desain yang sangat maco ya, sangat gagah gitu ya. Karena di sini banyak unsur yang kotak-kotak-kotak, dan apabila kita unlock mobil ini, maka lampu di sini ada DRL, lampu sen juga sudah LED, lampu mundur LED, dan untuk pengereman juga sudah menggunakan lampu LED. Untuk lampu plat nomornya juga sudah menggunakan LED, dan kamera belakangnya dia tersembunyi di bawah lambang Ford di bagian sini. Jadi memang dia terkesan clean gitu ya, nggak ada kamera mundur yang tersembunyi di sini. Nah, di sini juga terdapat seperti slot untuk kita memasang tangga ya, karena memang mobil ini sangat standar pada awal bawaan pabriknya. Jadi kita bisa menambahkan sendiri untuk tangga di atas ini. Dan jika kita buka, di sini memang belum elektrik atau soft opening ya, dia masih menggunakan tali baja biasa. Dan di sini yang pasti dia kuat banget ya, dia bisa untuk didudukin dan kita bisa minum kopi di belakang itu ya. Nah, untuk kapasitas dari baknya ya, dia nggak ada spesifikasi khusus tentang berapa liter dia bisa menampung, tetapi jika kita kalikan gitu ya, mobil ini dapat membawa itu sekitar 1.300 liter. Dan tidak hanya itu, lampu yang digunakan juga sudah menggunakan LED, dan ada colokan listrik di belakang ya. Jadi dia walaupun kita camping di tempat yang tidak ada sumber listriknya, mobil ini bisa jadi sumber listrik dari peralatan kita waktu camping itu. Dan ada lambang Ford di sini, di kanan dan di kiri ya.
Dan itulah memang kelebihan dari mobil ini yang bisa menampung barang yang sangat banyak untuk kita camping. Dan juga ada tulisan Ford yang sangat besar itu ya. Oke, kita bahas mesin tadi, Ford Ranger Raptor ini. Nah, mesin yang digunakan di Ford Ranger Raptor ini sama seperti Ford Everest, Ford Ranger, dia menggunakan mesin yang, bentar, kita buka dulu ya. Memang di sini sangat berat ya, kap mesinnya. Nah, mesinnya jadi menggunakan 2000 cc, turbo diesel, dan turbonya itu ada dua, biturbo ya, dan menghasilkan tenaga 210 PS atau 207 horsepower, serta torsinya yang 500 Nm. Nah, untuk mesin sebesar ini memang cocok untuk membawa membawa jalan mobil ini. Ya, jadi gitu. Oh ya, dengan transmisi 10 speed ya, bukan 8 speed ya, 10 speed. Ya memang transmisinya yang menggunakan gigi yang banyak, sehingga mobil ini tuh sangat enak dibawa jalan maupun di aspal atau di off-road ya. Dan transmisi itu menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang ataupun dua roda depan, karena dia menggunakan sistem transfer case, di mana mobil ini menggunakan part-time four-wheel drive ya. Jadi tidak selalu kita menggunakan four-wheel drive pada jalanan umum. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Ya, sekarang kita bahas interior daripada mobil ini. Pertama-tama kursinya. Jadi kursinya di sini sudah menggunakan 10 arah. Dia bisa maju, mundur, turun, naik, reclining, kemudian ada lumbar supportnya. Dan tidak hanya di kursi supir, di kursi penumpang depan juga bisa, dan 10 arah juga. Oke, kita kontak dulu mobilnya. Nah, pada saat memulai mobil ini, dia ada animasi dari Ford Ranger Raptor. Kemudian bisa diatur segalanya di MID ini, termasuk dari pengaturan mobilnya, dari pengaturan mode berkendara. Kemudian nih, bisa dilihat ada trip view, off-road, towing, phone, setting, dan vehicle maintenance-nya. Di off-road, kita bisa lihat off-road status, Raptor status, pitch and roll, my gauge, measurement, dan driver assistant dari mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah siap untuk ADAS ya. Jadi dia menggunakan ADAS yang canggih, di mana memang standarnya dia sudah bisa lane keep assist, dia bisa adaptive cruise control, dan tidak hanya itu, dia juga terdapat lim. Jadi mobil ini juga ada limiter, di mana dia membatasi kecepatan maksimal yang dapat ditempuh pada mobil ini. Dan tidak hanya itu, untuk head unitnya dia menggunakan ukuran 12,1 inci. Bisa terlihat sangat besar di sini ya, seperti merek sebelah yang sudah terkenal dengan layar besarnya. Dan untuk konektivitas pada mobil ini juga sudah menggunakan wireless Android Auto dan juga wireless Apple CarPlay. Bisa dilihat di sini untuk home-nya dia ada radio, phone, media, Apple CarPlay, Android Auto, manual, sketch, zone lighting. Jadi jika kita sudah terdapat Android Auto dan juga Apple CarPlay, head unitnya sudah termasuk yang canggih. Untuk pengaturan AC-nya, dia dapat dilakukan di tombol sini, dan juga terdapat bisa diatur dari layarnya. Untuk di layarnya dia dapat diatur suhunya, dan untuk di tombol fisik dia bisa diatur dari kecepatan fan dari mobil ini ya, kipasnya, AC-nya gitu. Dan ada tombol hazard, dan juga ada pengambilan udara dari AC-nya. Oke, untuk head unitnya tidak berhenti sampai situ, dia bisa diatur dari off-road status. Nah, off-road statusnya di sini dia meliputi ada tekanan ban ya, terus ada kemudian ada differential lock. Dia differential locknya ada depan dan belakang, dan juga ada mode berkendara yang bisa diatur. Nah, dia ternyata harus jalan dulu ya mobilnya. Nah, terus di sini juga ada arah setir
mau belok kemana gitu dia juga ada, jadi nggak perlu khawatir ban mobil akan terjebak atau jatuh ke kubangan gitu ya. Nah, dia juga ada juga kemiringan daripada mobil ini ya. Jadi mobil kita itu miringannya berapa, sudutnya, derajatnya, dan juga bisa dilihat di sini. 360-nya juga bisa diatur dari layar sini juga ya. Oke, lanjut. Di sini tidak seperti Ford Everest ya yang hanya menggunakan kulit biasa, tetapi di sini dia menggunakan suede ya, Alcantara gitu. Dia bisa dibuka gini, ada lokernya dan ada penyimpanan terbuka, dan juga lacinya di sini sayangnya belum soft opening ya, dia masih ya oblak gitulah istilahnya. Nah, terus habis itu ini kita matiin dulu ya karena memang di dalam ruangan. Kemudian kita lihat ke sini, dia ada cup holder di depan AC, jadi Anda dengan mudah mendinginkan minuman Anda. Dan untuk kursinya dia kombinasi antara kulit dan juga suede Alcantara ya. Jadi memang kursi yang dipakai dia berbeda dengan Ford Everest, di mana Ford Everest hanya gabungan hanya menggunakan satu bahan saja yaitu kulit. Nah, di sini transmisinya yang unik, dia transmisinya sudah elektrik, dan apabila kita mengatur transmisi ini menjadi ke N dan ingin parkir gitu ya, dia otomatis transmisinya pindah ke P sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu, misalnya kita lupa gitu ya, masih di N atau masih di D atau masih bahkan di R, dia kalau misalnya kita keluar mobil, dia otomatis ke P. Dan sini rem parkir juga sudah elektrik dan juga ada auto hold yang diatur di head unit mobil ini. Kemudian kita dapat mengatur drive mode kita yang tadi seperti matte, sand, terus ada snow gitu ya, bisa diatur dari pemain dan bisa ditampilkan di MID ini. Dan di sini juga ada pengaturan 2H, 4H, dan 4L, dan dia bisa for auto. Jadi dia bisa membaca medan gitu ya. Jika kita ingin ke medan yang lebih berat, dia otomatis pindah ke 4L dan sebagai macamnya. Dan di sini mobil ini juga sudah siap untuk parkir sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk parkir mobil sepanjang ini ya, karena memang dia sudah ready untuk drive parking assistance. Kemudian ada tombol vehicle stability control, traction control, auto start stop engine-nya, dan ada tombol untuk pengaturan off-road secara shortcut gitu ya. Jadi kita tinggal tombol sini dan segala pengaturan off-road ada di head unit depan ini. Dan kita lihat di sini dia handrestnya dia berbahan kulit dan bisa dibuka. Di sini juga ada tempat untuk HP, menyimpan HP ya di atasnya. Dan jika diambil, dia di bawah di sini ada penyimpanan dan juga ada colokan 12 volt. Ya, ini tempat penyimpanan cukup besar. Kemudian di depan sini juga ada wireless charging ya untuk HP, dan ada penyimpanan terbuka kan cup holder biasa. Oke. Oh ya, di sini juga ada passenger airbag ya. Nah, jika kita dilihat ke atas ini ya, di sini ada vanity mirror yang sayangnya dia belum ada lampunya. Terus untuk spion tengah juga sudah auto dimming, dia juga sudah auto. Kemudian untuk lampunya dia sudah menggunakan sayangnya dia LED ya, tetapi nyalanya secara bertahap itu. Dan untuk kacamatanya dia juga bisa disimpan di sini dan dilapisi dengan bahan jenis bludru gitu. Jadi kacamata kita aman dari baretan. Kemudian di sini ada tombol yang bisa di custom ya. Biasanya di sini tombolnya itu untuk perlampuan atau untuk mendirikan tenda secara elektrik di atas mobil gitu ya. Bisa diatur dari sini. Dan sayangnya untuk Ford Ranger Raptor ini memang belum ada sunroof gitu ya. Ya memang semua hal yang ada di Ford Ranger Raptor ini itu kembali ke fungsinya masing-masing, bukan untuk seperti keindahan gitu ya. Ya, di sini memang belum ada juga untuk handle tangan, tapi digantikan di sini. Dan untuk speakernya dia sudah speaker premium dari Bose. Ya. Apalagi ya untuk pengaturan lampu dia ada di kanan. Dan untuk kacanya dia juga sudah full auto ya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian depannya. Sekarang kita bahas bagian belakang mobil. Ya, sekarang kita bahas bagian belakang dari mobil ini.
Maaf ya kalau memang agak gelap karena memang di sini tidak ada sunroof ya. Nah, kita ke belakang. Ini posisi menyetir saya ya, tinggi saya 180 cm dan bisa dilihat di sini untuk ukuran double cabin dia masih tergolong luas, masih tersisa sekitar 4 jari. Dan untuk bagian belakang sini terdapat kisi AC yang dia tuh tidak bisa diatur ya, sayangnya dia hanya mengikuti AC depan dan tidak seperti Everest yang dia punya triple zone ya untuk AC-nya. Dan sini ada colokan stop kontak seperti di rumah, jadi kita bisa ngecas laptop yang dayanya itu 230 volt dan 400 watt itu maksimalnya. Dan tidak hanya itu, kita dapat mengecas juga gadget kita dengan colokan Type C dan juga Type A biasa. Di sini ada tunnel yang cukup tinggi memang karena dia itu penggerak 4 roda. Jadi di sini untuk ya untuk gardennya dan segala macamnya gitu ya. Nah, untuk bagian belakang memang jika dibandingkan Ford Everest dia tidak senyaman temannya atau adiknya ya, karena di bagian belakang itu udah mentok dengan kaca sini, jadi dia tidak bisa di recline nih. Coba kita pastikan lagi, ya memang tidak bisa di reclining dan ya hanya segini untuk bagian belakangnya. Jadi kalau untuk berkeluarga memang paling cocok itu Ford Everest, tapi kalau untuk hobi berpetualang gitu ya, memang paling cocok mobil ini karena sudah siap untuk off-road. Untuk lampunya di sini dia sudah menggunakan LED ya, tapi di sini hanya bisa diatur dari depan saja. Kemudian di sini untuk handle-nya dia sudah ya dia belum soft itu sih, soft close itu ya. Dan ada handle juga di sini untuk membantu kita untuk naik mobil. Jadi ya walaupun mobil ini tinggi tapi mau masuk ke mobil ini cukup mudah aksesnya. Dan untuk airbag di sini terdapat 6 airbag, 2 di depan, 2 di samping, dan 2 di bagian kaki pengemudi depan. Jadi memang untuk keamanan sudah sewajarnya memberikan airbag yang cukup banyak untuk mobil 1,2 miliar ini. Nah, untuk speaker premium ini tadi ada revisi ya, itu namanya Bang & Olufsen. Jadi ya itu sudah bagus dan sudah menjadi standar di Ranger Raptor ini. Oke, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan daripada mobil ini. Oke. Nah, untuk kelebihan dari mobil ini adalah mobil ini sudah siap untuk off-road, dilengkapi dengan kaki-kaki yang mewah ya. Sehingga Anda jika memang ingin speeding off-road gitu misalnya, mobil ini sudah siap banget ya. Karena memang sudah menggunakan suspensi Fox dan juga world linkage tadi dan juga internal bypass itu. Nah, serta mobil ini juga dilengkapi dengan mesin yang cukup besar di kelasnya, yaitu 210 PS dan juga torsinya 500 Nm, di mana itu sudah bisa membuat mobil ini tuh bisa dikatakan cukup kencang jika Anda ingin membawanya di cukup jalan raya saja. Nah, kemudian untuk kekurangannya, dia memang kekurangannya itu ada di segi harganya. Tapi harga itu memang digantikan dengan suspensi yang mewah tadi, suspensi yang mahal tadi yang menggunakan produk third party ya. Jadi memang mobil ini udah untuk off-road memang. Kemudian untuk dari segi dimensinya, memang dimensi mobil ini tidak bisa dikatakan kecil atau normal untuk seukuran double cabin karena dia menggunakan basis yang sangat panjang ya, sehingga mobil ini jika dipakai untuk harian, untuk misal Anda parkir ke kantor gitu, itu memang agak kurang untuk memakai mobil ini. Tapi jika untuk hobi gitu, maka mobil ini sudah sangat cocok. Kemudian dari konsumsi bahan bakar sendiri dari mobil ini, karena memang mobil ini bisa dikatakan memiliki dimensi yang besar gitu ya. Jadi sudah semestinya memang konsumsi dari mobil ini tidak bisa dikatakan irit ya. Dia tergolong pas lah untuk pemakaian di dalam kota, yaitu sekitar 9 sampai 10 km per liter dan sekitar 13 km per liter di luar kota. Jadi jika memang Anda sudah siap untuk membayar bahan bakar dari mobil ini, maka Anda juga sudah siap untuk membawa mobil ini dan meminang mobil ini untuk menjadi mobil Anda. Oke, itulah kesimpulan saya mengenai Ford Ranger Raptor tahun 2023 ini.
Pastikan Anda juga jangan lupa untuk mencet like, subscribe, share, dan juga komen. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kami lainnya di channel Motor Review ini. Oke, itu saja dari kami. Saya Rangga dan sampai jumpa. Salam Motor Review.